Siang teman-teman, kebetulan saya lagi istirahat siang di Murmansk, lagi di kota saya. Jadi ya itu tadi, kebetulan lagi tren ya, saya membahas kabur aja dulu. Bagaimana sih kabur aja dulu ke Rusia? Kebetulan saya di Rusia sejak 2016, jadi menyiapkan Piala Konfederasi dulu kan. Kebetulan saya kerja di event olahraga seperti itu. Cuma untuk back to kabur aja dulu, sebenarnya kok di Rusia tuh rugi ya. Karena berbagai macam faktor. Yang pertama di Rusia tuh gaji tidak besar, sedangkan pengeluaran di Moskow, Saint Petersburg itu tinggi ya. Seperti di Moskow, Saint Petersburg tuh mungkin bisa $900 sendiri ya untuk apartemen, belum gas, belum air, pulsa, internet dan lain sebagainya. Sementara gaji di Rusia tuh nggak besar. Dan di Rusia tuh kamu, kalaupun orang asing, kamu nggak akan bisa jadi bos gitu. Karena di Rusia itu yang ngebos selalu orang Rusia seperti itu. Jadi apa ya, di Rusia tuh nggak mungkin kamu orang asing datang di Rusia jadi bos, walaupun perusahaan asing seperti bank-bank Raiffeisen gitu-gitu bosnya selalu orang Rusia gitu. Jadi mereka memang proud gitu, lo di Rusia ya bosnya mesti gue gitu. Dan ketika kamu orang asing di sini biasanya cuma jadi ya bener, jadi cuma jadi staff gitu atau tukang suruh gitu seperti itu. Dan di sini istilahnya asisten rumah tangga seperti itu kebanyakan juga orang Uzbek, Tajik, Kirgiz yang nyari kerja di Rusia gitu. Dan mereka sering dipakai sama orang Rusia karena mereka sudah bisa bahasa Rusia gitu. Beda sama orang Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh datang banyak juga yang udah lama di Rusia juga belum bisa bahasa Rusia gitu. Jadi persaingannya jauh lebih berat gitu di Rusia. Sedang bisa dibayangin orang Uzbek, Tajik, Kirgiz, Turkmen yang segitu banyak datang ke Rusia, tambah kamu jadi saingan. Jadi ya itu tadi. Dan orang Rusia tuh banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka proud sama bahasanya. Itu yang menjadi penyulit ya. Yang kedua di Rusia seperti itu. Kemudian yang ketiga itu dari residen gitu loh. Dan apa ya, izin kerja di Rusia tuh nggak gampang gitu, apalagi untuk yang tenaga kerja apa ya, bang putih mohon maaf ya, kerja kasar gitu, nggak ada visa itu. Jadi Rusia tuh hanya memberikan visa kerja untuk tenaga ahli gitu seperti itu. Jadi gimana ya, nggak begitu mudah gitu. Dan tenaga ahli itu juga persaingannya kuat ya. Kalau kamu nggak punya skill khusus ya akan sulit juga seperti itu. Saya aja sebenarnya kalau bukan karena punya istri orang Rusia, saya mending di negara lain gitu seperti itu. Kemudian residen di Rusia itu juga tidak begitu memberikan privilege ya, seperti di Eropa, Schengen atau Amerika, Kanada, Inggris yang bisa memberikan kamu kerja di berbagai banyak negara gitu. Bayangin aja di Rusia itu residen kamu tuh nggak laku, yang laku cuma di Rusianya doang. Tapi kalau kamu punya visa Amerika, visa Schengen gitu, kamu bisa ke Saudi, kamu bisa traveling ke Saudi, traveling ke Mesir, ke mana? Ke Korea, ke Jepang seperti itu. Bahkan paspor Rusia sendiri itu juga nggak sakti. Jadi kalau kamu ganti paspor Rusia itu juga nggak sakti. Paspor Rusia itu kamu masih butuh visa ke Jepang, kamu masih butuh visa ke Australia, kamu masih butuh visa ke Schengen, kamu masih butuh visa ke Inggris, ke Amerika gitu. Jadi paspor Rusia itu juga rugi gitu. Jadi hitungannya ya sebenarnya karena ya saya kan sudah menikah ya, jadi nggak bisa menyesal seperti itu. Cuma kalau basically kamu punya kesempatan untuk menikah sama orang di Eropa Barat, mending ke sana. Karena di sini kamu ganti paspor pun rugi gitu, karena paspornya juga tidak sakti-sakti banget Rusia gitu seperti itu. Kemudian apa lagi ya, di Rusia itu juga ya itu tadi, orangnya proud pakai bahasa Rusia, jadi agak sulit seperti itu. Mungkin itu aja. Ya hitungannya kalau kabur aja dulu di Rusia tuh rugi gitu kalau menurut saya ya. Jadi ya mending kamu cari ke negara yang lebih gede, besar gajinya gitu, kayak Amerika, Schengen, Kanada, Inggris, itu yang memberikan, bahkan Jepang tuh jauh lebih bagus menurut saya. Oke, selamat siang, salam dari Rusia.